Shalom, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius pasal 27, teksnya 32 sampai 49, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 32 sampai 44. Yesus disalibkan dan diolok-olokkan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Paragraf yang kedua, ayat 45 sampai 49. Kira-kira jam 3, Yesus bersujud di atas salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Kesimpulannya, sebenarnya bukan panjang waktu, tetapi Yesus di atas salib telah capek sekali, karena sepanjang malam dan sampai pagi Yesus diolok-olokkan dan dipukul, sehingga Yesus jatuh pada saat pergi ke tempat yang bernama Golgota. Jadi serdadu paksakan seorang dari Kirene yang bernama Simon untuk memikul salib Yesus. Setelah datang di sana, mereka salibkan Yesus di antara dua penyamun, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan imam-imam kepala juga melihat dengan mengolok-olokkan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus tidak minum anggur bercampur empedu, karena Yesus sudah janji dengan murid-muridnya tidak akan minum anggur pada saat bangkit dan minum bersama dengan mereka-nya. Kedua, Yesus disalibkan dan diolok-olokkan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Siapapun tidak layak mengolok-olokkan Yesus, namun mereka-nya mengolok-olokkan begitu. Ketiga, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pentingnya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus, sekalipun sekarang kita melakukan yang jahat pun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita pun juga. Namun, Yesus begitu putus asa, Yesus begitu susah di atas salibnya, karena dia sesungguhnya dengan tubuh jasmani manusianya. Yesus semuanya menanggung demikian itu untuk mengorbankan diri dan menjadi korban untuk menyelamatkan segala jiwanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang dari Kirene yang bernama Simon, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kedua, sesudah menyalibkan Yesus, mereka serdadu wali negerinya membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ketiga, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mengolok-olokkan Yesus yang disalibkan. Aplikasi hari ini. Pertama, sekalipun orang-orang mencela dan mengolok-olokkan seorang, jangan mengikuti perbuatan itu. Memang mereka tidak tahu tentang itu. Mereka, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, bahkan penyamun-penyamun pun mengolok-olokkan Yesus Kristus. Semua orang yang mengolok-olokkan seorang, namun jangan mengikuti itu. Sekalipun dia berbuat yang jahat atau berbuat yang salah, dia juga seorang anak manusia dan seorang anak Tuhannya. Kalau dia juga bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sehingga kita jangan mengikuti mengolok-olokkan, hanya memelihara mereka dan memberitakan Injil kepada mereka juga. Kedua, sekalipun putus asa, jangan menyerah dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, bisa merasanya begitu dan bisa bersuruh begitu, namun jangan putus asa dan percayalah. Ketiga,
menolong seorang yang dihina bukan dengan dipaksa, melainkan dengan hati belas kasihan. Ya, seorang dari Kirene bernama Simon, dia menolong Yesus Kristus dengan dipaksanya. Namun karena hal itu, dia sudah dituliskan dalam dalam Injil ya, dan sebenarnya anak-anaknya juga menjadi orang percaya yang terkenal pada waktu gereja mula-mulanya. Itu juga anugerahnya. Namun kita harus menolong seorang yang dihina bukan dengan dipaksanya, dengan hati belas kasihannya. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan putus asa dan jangan menyerah sekalipun merasa seperti sendiri dan ditinggalkan oleh teman-teman. Dan percaya Tuhan tetap menyertai sekarang dan sampai kekalian. Kita percaya itu dan kita harus menuju ke kerajaan surga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.